Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatan ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan sahabat podcast yang sama-sama berbahagia, salam semangat, salam penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama dengan Anda, hadir untuk memberikan berbagai macam informasi yang tentunya bersifat edukatif, informatif yang positif, dan insya Allah akan menyajikan berbagai macam informasi yang bisa menambah hasanah kita. Dalam kesempatan ini, podcast Malakbi Kementerian Agama Kabupaten Mamuju kembali menghadirkan salah satu narasumber yang tentunya narasumber yang akan menyampaikan berbagai macam informasi seputar dengan pendidikan atau bagaimana pendidikan kita pada hari ini dengan melihat situasi dan kondisi perkembangan anak-anak kita atau peserta didik hari ini. Baik para pemirsa dan sahabat podcast yang berbahagia, sebelum kita lanjut sebaiknya kita menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast Malakbi Kabupaten Mamuju, yang dimana saat ini kita akan mendengarkan uraian mengenai tentang perubahan atau pengaruh pendidikan terhadap perubahan sosial budaya, yang insya Allah narasumbernya adalah Bapak Ustadz Abdul Ghaffar SAG MAG selaku Ketua Umum Pengurus DDI Darul Dakwah Wal Irsyad Kabupaten Mamuju. Baik, kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Madecin. Alhamdulillah. Ya, selalu semangat menjalankan aktivitasnya Ustadz. Ya. Baik. Ya, baik Pak Ustadz. Ini kita akan berbicara seputar bagaimana pengaruh pendidikan terhadap perubahan sosial budaya anak-anak didik kita hari ini. Dengan melihat perkembangan pendidikan yang saat ini, apa sudah sesuai dengan sistem pendidikan dan kurikulum kita melihat dampak perilaku anak-anak kita. Kita tahu bahwa pendidikan ini secara kolektif melibatkan seluruh unsur, mulai dari alat atau media pendidikan, guru, dan peserta didik itu sendiri. Bagaimana Ustadz melihat kondisi pendidikan kita hari ini? Apakah memang sudah relevan dengan kondisi-kondisi tuntutan masa depan anak kita hari ini? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat berjumpa. Pertama kali hadir di podcast Malakbi Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dan semoga ini memberikan manfaat ya, dan memberikan nilai tambah pencerahan bagi para pemirsa sekalian dan juga bagi diri saya sendiri selaku pendidik juga. Juga guru. Di tengah-tengah pendidikan yang tengah berlangsung terutama di madrasah. Ya, jadi sudah ada pengalaman. Ada sejumlah pengalaman juga. Ya. Alhamdulillah. Begini, jadi saya melihat bahwa pendidikan, sistem pendidikan dari sudut kepentingan anak didik, konsepnya bahwa anak didik itu datang dari masyarakat, di mana mereka memiliki budaya, memiliki adat, memiliki sosial budaya tersendiri. Masuk ke dalam madrasah atau ke sekolah, mungkin sekian tahun, kelak harus siap kembali ke masyarakat. Jadi pendidikan merupakan sebuah inkubator, sebuah mesin, sebuah media metamorfosa sebenarnya. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah sistem pendidikan kita dalam konteks kelembagaan yang ada betul-betul sudah menyerap sosial budaya di mana anak berasal, di mana anak itu bertumbuh, dan mencoba mengkaji, meneliti, kemudian mengembangkan kemudian menurunkan secara benar, gitu. Jadi lalu membuat anak-anak ini siap kembali ke masyarakat dengan wujud yang lebih baik lagi. Itu jangan terjadi bahwa setelah tamat dari sekolah, dari madrasah misalnya, malah menjadi sampah masyarakat, beban masyarakat,
atau malah menjadi tidak siap berhadapan dengan perubahan sosial budaya yang ada. Ini jangan sampai terjadi. Itu yang intinya saya kira. Apalagi memang mereka hadir di dunia pendidikan ini secara formal dengan membawa karakter masing-masing, kemudian masuk ke dalam satu tempat, tadi begitu beratnya tugas sebagai seorang tenaga pendidik untuk menyatukan perbedaan-perbedaan karakter anak-anak didik ini. Nah, yang saya mau tanyakan ini, Pak Ustaz, selama jadi tenaga pendidik sampai hari ini, mungkin sudah bertugas puluhan tahun dan sudah ada pengalaman. Bagaimana perbedaan-perbedaan karakter masyarakat anak peserta didik kita ini bisa diolah menjadi sebuah kesiapan akhlak anak-anak itu, kemudian memberikan perubahan terhadap lingkungan kembali masing-masing ketika mereka kembali. Itu dia, betul, itu dia. Jadi memang ada pergeseran ada pergeseran di dalam mendefinisikan atau menempatkan atau memperlakukan anak didik Itu dari dulu era kita dulu waktu masih kecil dengan era sekarang. Sekarang misalnya ada kecenderungan sebuah budaya dalam mengalami ini pendidikan, yaitu bahwa ini sekolah untuk kerja. Sekolah untuk kerja. Sekolah untuk kerja. Ini satu sekolah untuk kerja. Jadi dan ini dipengaruhi oleh sosial setempat, ekonomi setempat, di mana rumah tangga di mana mereka berasal sudah tekanan ekonomi begitu kuat, pragmatisme ekonomi. Lalu kemudian timbul budaya permisivisme, pembiaran. Ini didukung juga oleh kebijakan-kebijakan yang ada, gratis Ini konsep gratis ini sebetulnya bagus, tapi apa persepsi orang tua kebanyakan mereka memandang ini pendidikan urusan guru, urusan sekolah. Orang tua sibuk cari uang saja dan tidak lagi memberikan keterlibatan di dalam bertanggung jawab, memastikan perubahan terjadi pada anaknya. Ini guru saya, pengalaman saya di dunia madrasah, saya guru bahasa Arab di madrasah. Kadang-kadang kita memberikan bibit pelajaran hari ini 10 poin, 20 poin, 10 kosakata Arab misalnya. Minggu depan diulang lagi. Karena tidak tertanam. Karena mungkin keterlibatan orang tua membangun kerjasama ini tidak terbangun, terkoneksi dengan bagus mungkin. Itu dia. Memang. Jadi mungkin dari pihak pendidikan, dari pihak sekolah atau sekolah-sekolah yang formal ini membutuhkan mitra, kekuatan dari orang tua peserta didik bekerja sama. Betul. Karena sebegini, Pak Ustadz, persepsi masyarakat ini ketika anaknya sudah dititipkan di sekolah, maka segalanya adalah otoritas sekolah mau dibagaimanakan anak-anak itu. Tapi ketika anak itu disentuh fisik, maka orang tua tidak mau tahu. Jelasnya seorang guru melakukan pelanggaran tindakannya. Jadi bagaimana melihat situasi begini, Ustaz, kemudian kita bisa memberikan arahan kepada orang tua untuk membangun, dan bagaimana konsep sekolah itu sebagai tenaga pendidik. Jadi memang kalau kita kembali kepada sistem pendidikan nasional kita Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, memang ada 3 pusat pendidikan, ada 3 sentrum pendidikan sebenarnya. Bagaimana pendidikan itu di formal dikelola dengan baik, bagaimana pendidikan informal di rumah tangga ikut mendukung, dan bagaimana pendidikan masyarakat non formal ikut mensupport. Nah, ini kan memang ada pergeseran sosial budaya. Tadi itu saya katakan pengaruh pragmatisme ekonomi, permisivisme, kemudian tekanan kerja. Nah, ini membuat motivasi anak untuk berilmu menjadi rendah. Jadi keinginan untuk mengetahui itu rendah. Keinginan untuk mendalami ilmu itu rendah. Karena sekolahnya tujuannya untuk kerja doang. Bagaimana dapat ijazah, bisa naik kelas. Atau ada juga yang berpandangan seperti itu, merubah status sosial.
Ketika anak-anak itu memiliki sertifikat pendidikan formal, maka di belakang ada yang mengikut. Apakah dia seorang sarjana, nantinya sarjana apa, itu merubah status sosial. Apa itu salah Pak Ustadz yang ketika ada orang tua kemudian siswa yang berpikiran seperti itu? Sebenarnya sih tidak salah juga. Bahwa mau kerja itu bagus ya. Kerja bagus. Tetapi yang namanya pendidikan itu adalah untuk menumbuhkan kemampuan, membentuk watak, itu bahasa dalam undang-undang dasar kita itu, mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan bagaimana memiliki jiwa karakter yang beriman, bertakwa, bisa berkreasi, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab. Ini tidak terwujud secara sistematis. Nah, ini nih. Dan memang juga ada pengaruh tadi yang dikatakan oleh moderator bahwa ada aturan-aturan ya yang sangat menekan ini, menekan, sehingga memaksa guru untuk tidak terlalu memberikan pressure. Dan memang juga saya kira guru di satu sisi perlu meningkatkan, meningkatkan kemampuan. Dalam filosofi Jawa, saya ingat dalam filosofi Jawa itu guru itu apa? Diguguh dan ditiru. Apa itu diguguh? Guru didengar perkataannya, diteladani, didengar apa yang dia jelaskan, didengar apa yang dia narasikan. Kenapa? Perkataan guru itu perkataan yang bermakna. Nah, ini sekarang mungkin tidak lagi muncul. Bahkan seorang siswa peserta didik lebih mendengarkan perkataan guru ketimbang orang tua di rumah. Betul, itu dulu kita begitu ya. Nah, sekarang dan ditiru apa yang guru katakan, guru mungkin praktekkan, guru contohkan, dan siswa meniru. Nah, sekarang anak-anak ada kecenderungan lebih terpengaruh oleh faktor-faktor sekolah. Lebih mendengar bahasa di smartphone-nya ya, lebih mendengar info-info yang didapatkan di smartphone, di YouTube, di Facebook dan sebagainya, daripada perkataan guru. Ini tantangan besar. Kira-kira begini Pak Ustadz, apa ada pengaruh psikologis anak itu sendiri dengan pengaruh luar, atau memang dari bawaan lingkungan rumah tangga sehingga kondisi sosial pendidikan, budaya pendidikan kita ini begitu drastis mengalami perubahan itu, Ustaz? Atau memang karena kecenderungan anak ini pergaulan di lingkungan bebas yang di luar dari pendidikan dan di rumah sekolah itu yang lebih cenderung berpengaruh ketimbang dengan rumah tangga? Atau memang keterlibatan seorang orang tua terhadap tenaga peserta didik kita yang begitu kurang? Bisa datang dari pengaruh dukungan orang tua, keluarga di rumah, mengecil, menanamkan niat yang baik, bagaimana anak-anak di rumah itu di manage agar ada waktu untuk mengulang pelajaran, lalu menanamkan kesopanan kepada guru. Di rumah dimulai. Bagaimana seorang anak menghargai guru, itu di rumah dimulai. Orang tua mesti menekankan itu sebenarnya, berniat dan menanamkan visi ke depanan. Nah, di sekolah juga memang ada satu begini, ada satu warisan madrasah yang saya ingat-ingat dulu. Sekarang itu sudah nggak ada sekarang. Apa itu? Ada satu buku yang dulu saya pernah pelajari itu. Syekh Az-Zarnuji penulisnya, Tariqatut Ta'allum, Ta'limul Muta'allim. Bagaimana kita sebagai siswa, sebagai anak didik belajar dengan benar. Bagaimana memposisikan ilmu sebagai ilmu itu bekal masa depan. Itu. Dan disinilah hadir guru, istilahnya memberikan pemahaman yang tinggi. Dulu saya di DDI Kabalangan di Pinrang, ada ungkapan guru tak itu saya masih ingat-ingatnya. Jangan sampai terjadi matan resikola na kurang paham na. Tinggi sekolah kurang paham. Tinggi sekolah kurang paham. Jadi tekstual ansih, tapi isinya tidak sampai. Implikasinya dampaknya kepada perilaku tidak mempengaruhi jiwa. Ini kira-kira begitu. Jadi ini ada 3 lingkungan yang berperan saling tarik menarik ini saya melihat Ustadz.
lingkungan rumah tangga, lingkungan di luar dari rumah tangga, dan lingkungan di dunia pendidikan. Nah, sekarang ini mereka ini seperti sengketa segitiga. Nah, jadi kita lihat nanti presentasinya siapa yang akan menang. Betul. Nah, dalam hal ini kalau Ustadz melihat siapa yang lebih kuat sesungguhnya memberikan pengaruh dalam perkembangan psikologis budaya anak? Kalau kita lihat fakta sosial budaya, katakanlah lokali memuju hari ini ya, sepertinya memang ada satu arus besar di tataran sosial budaya. Lokali misalnya pengaruh adat setempat ya. Itu mengecil sekali. Bahasa-bahasa asli Mamuju saja, saya banyak ketemu dengan anak-anak di sekolah, di Sumare, di Tapandulu, di Lebani. Kadang-kadang anak-anak kita mulai tidak paham dengan bahasanya sendiri, adat-adat tata bahasanya, sopan santun dalam bertutur kata, dan sudah tidak terwarisi. Nah, ini tantangan dunia pendidikan. Ya, bagaimana adat-adat setempat itu di muatan lokal namanya. Muatan lokal. Local wisdom. Ini perlu ditarik, dikaji, dikembangkan dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Itu. Lalu di sisi lain memang ada saya lihat perkembangan pergaulan ya, kelompok-kelompok geng. Ini luar biasa. Tapi ini geng-geng ini tidak hanya terbentuk di luar dari dunia pendidikan, Ustaz. Betul. Di dalam pendidikan formal pun apa ini sebagian daripada kelalaian tenaga pendidik? Atau hanya tahu tapi ada pembiaran di situ. Ada pembiaran. Itu ada pembiaran. Permisivisme terjadi. Oh iya. Jadi ini tanggung jawab tenaga pendidik, ini dan harus sekolah. Itu mesti dipantau. Dan bagaimana memberikan pengaruh ke arah hakikat pendidikan yang ada. Lalu begini memang juga di level sosial budaya arus gerakan ingin merusak otak ya, itu ada memang. Narkoba itu tidak berhenti masuk, ini tantangan. Kemudian juga pola-pola pergaulan yang cenderung bebas ya. Ini mungkin bagian dari gerakan-gerakan konsep Zionisme yang boleh jadi tatanan berpikir yang berdampak kepada perilaku. Lalu ada sekarang perkembangan baru di Mamuju saya lihat. Di beberapa tempat anak-anak lebih suka berkumpul di karaoke, di biliar, di warkop. Artinya apa? Ini pengaruh dong sekolah makin kecil. Pengaruh dong sekolah yang makin kecil karena sekolah yang kecil. Daya tarik sekolah itu dan munculnya rasa bosan di rumah itu, di rumah peserta didik kita, anak-anak siswa kita hari ini, sehingga daya tariknya keluar itu lebih kuat. Magnetnya di luar lebih kuat. Ini tantangan besar dan itu otomatis apa? Otomatis kognitifnya, afektifnya, lebih terpengaruh oleh faktor non sekolah. Ini tantangan berat bagi kita. Luar biasa memang tantangan kita. Luar biasa ya. Ada hal yang perlu kita kritisi, Pak Ustadz. Dunia pendidikan sekarang ini, apakah ini bagian daripada jebolan pasca COVID-19 kemarin? Dengan hadirnya teknologi, penggunaan teknologi tampak dengan pembatasan. Meskipun guru sudah mengeluarkan kebijakan atau pihak sekolah sudah mengeluarkan kebijakan, tetapi kebijakan ini kayaknya agak longgar, sehingga anak-anak itu begitu bebas menggunakan teknologi yang sudah sebagian besar mempengaruhi pola kehidupan mereka. Dan bagaimana memandang dan menyelesaikan persoalan ini, Ustaz? Karena anak-anak kita sudah banyak yang terpengaruh dengan dunia maya, yang kemudian meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih substantif terkait dengan pendidikan mereka, yang harus menyelesaikan. Tapi mereka sudah terkontaminasi dengan terutama dengan narkolema ini, Pak Ustaz. Tadi narkoba itu nyata. Narkolema ini dampaknya ini narkoba lewat mata ini, pornografi. Karena begini, Pak Ustaz. Kasustik ini yang terjadi beberapa sekolah ketika seorang guru menerangkan di depan karena anak diberikan kebebasan untuk membawa atau menggunakan gadget. Apa yang terjadi? Guru menerangkan pembelajaran, murid menonton film porno. Ini terjadi beberapa tempat. Jadi kalau Ustadz melihat seperti apa yang harus dilakukan sebagai langkah
bukan lagi langkah preventif, tapi karena ini sudah jebol, untuk meminimalisir persoalan ini. Apa kita berangkat dari sebuah kebijakan aturan atau membangun kekuatan kerjasama? Jadi intinya sistem pendidikan berkewajiban melalui guru, melalui tenaga kependidikan yang ada, bagaimana menciptakan satu situasi lingkungan, metode, media dan sebagainya yang berorientasi mendewasakan. Bagaimana anak kita tumbuh menjadi dewasa, matang, bertanggung jawab, mandiri, mengambil keputusan dan bisa lebih paham dengan dirinya. Tapi begini Ustaz, ini yang hilang sekarang. Permasalahannya begini Ustaz. Tadi kembali kepada bahasa guru, digugu dan ditiru. Nah, anak-anak sekarang kita ini melihat kalau gurunya itu lebih senang main gadget, tablet, Android, kemudian di dalamnya main game untuk mengisi kekosongan. Mereka lihat. Jadi bagaimana untuk memperbaiki ini? Pasti ditiru. Yang kedua Pak Ustadz, ini lagi yang lebih berdampak kepada masa depan anak kita. Seorang guru melarang anak muridnya untuk merokok karena di situ ada nilai pelanggaran etika secara norma. Yang kedua kesehatan, dampak kesehatan untuk masa depan anak bangsa kita. Tapi kenapa guru belum mampu untuk melakukan itu Ustaz? Itulah minusnya barangkali ya. Itu minus sekali. Dan memang juga nampak bahwa kalau kita lihat dari masa ke masa ya, memang pengaruh guru semakin mengecil. Itu karena guru tidak lagi hadir dengan satu kualitas, satu pendekatan yang tadi itu didengar, bisa didengar, bisa ditiru. Berarti hilang keteladanan. Hilang, memang ada yang hilang. Ini juga tentu bukan kesalahan murni guru, saya kira ada kesalahan makro yang memang memaksa untuk tertarik ke situ. Yang makro dimaksud ini berarti sistem penyeleksian menjadi guru atau sistem atau proses pendidikan untuk disiapkan menjadi seorang guru. Intinya kualitas keguruan kita ini bisa dikatakan belum berhasil menarik gitu, mempengaruhi. Ini tantangan, tantangan. Mungkin ada pengaruh tekanan kerja, tekanan aturan, ada pragmatisme tadi itu ya, sehingga sekedar mengajar doang. Berarti tekanan aturan ini apa dengan sistem kurikulum yang diterapkan lebih banyak, yang lebih administratif kepada guru, itu melupakan nilai-nilai yang harusnya ada transformasi nilai di situ yang dilakukan oleh seorang guru. Itu yang terjadi, Sehingga ditambah lagi aturan-aturan yang sangat mengancam, menekan ini juga luar biasa. Memang harus banyak hal yang perlu kita lihat, kita kritisi dan kita harus lakukan perubahan. Pada intinya kalau saya lihat bagaimanapun juga gurulah penentu masa depan. Gurulah kunci perubahan anak didik. Karena itu saya pikir bagaimanapun tantangan yang ada, guru harus kembalikan kualitas itu. Bagaimana guru bisa digugu dan ditiru, didengar perkataannya dan mempengaruhi mindset, mempengaruhi afektifnya anak-anak, sehingga bisa mempengaruhi psikomotoriknya. Atau begini Ustaz, jangan menggunakan kata perubahan. Sedikit politis ya. Ini kita harus hati-hati saat ini mengeluarkan satu perubahan Nanti dituding atau di justice bahwa kita mendukung salah satu paslon. Padahal bukan kesana arahnya. Mudah-mudahan Baik sahabat podcast yang sama-sama berbahagia, saya kira sangat menarik perbincangan kita pada kesempatan ini. Banyak hal yang kita ketahui dan perlu kita tindak lanjuti sebagai bagian daripada upaya mengkritisi persoalan-persoalan yang terjadi di dunia pendidikan formal, di lingkungan kita sendiri dan di rumah tangga. Intinya adalah bagaimana kita bermitra, membangun kerjasama pihak pendidikan, melibatkan orang tua, kemudian lingkungan harus ada dalam kontrol orang tua dan tenaga pendidik itu sendiri. Tapi orang tua harus sadar, jangan seluruhnya dilimpahkan kepada tenaga pendidik, karena hanya berapa jam dari pagi jam 7.30 sampai sore. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ini Pak Ustadz didengarkan oleh orang banyak sehingga menambah wawasan dan cara kita berpikir. Harus ada paradigma, harus mindset kita ini rubah. Sekolah bukan untuk mengejar sertifikat atau untuk kerja doang, untuk kerja.
tetapi pendidikan bagaimana menyiapkan anak-anak kita di masa yang akan datang supaya menjadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, agar bangsa dan negara kita ini bisa lebih baik. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas segala arahan, masukan dan sumber-sumber yang disampaikan pada hari ini begitu berkualitas untuk kita jadikan sebagai referensi. Saya kira cukup para sahabat podcast yang insya Allah akan selalu bersama kami eksis di acara. Setiap saat kami akan menampilkan dan menghadirkan berbagai macam informasi yang positif. Demikian saya Samsul Alam Arsyad, mohon maaf jika ada kata kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.